Sesawi Kur Yesus Channel, channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus beroleh sukacita, berkat yang berlimpah serta perlindungan dari Bapa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan hari ini, hari yang istimewa sahabatku, karena kita merayakan hari raya Santa Maria Bunda Allah. Sahabatku, hari ini menjadi hari pertama tahun 2022, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan. Sahabatku, Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sungguh bersama-sama memasuki tahun baru, sahabatku. Di awal tahun ini, sahabatku, kita merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah. Ia bukan hanya bunda dalam sisi manusia Yesus Kristus, sahabatku. Ia juga bukan hanya bunda dari sisi Allah, dari Yesus Kristus. Ia bukan hanya mengandung kemanusiaan Yesus, tetapi semua dan seluruhnya kemanusiaan dan keallahannya, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, demikian ditegaskan dalam bacaan pada kesempatan ini, sahabatku. Sahabatku, hal ini terjadi karena Bunda Allah dipilih Allah dan disertai olehnya. Bunda Maria dipilih, diberkati, dan dilindungi sehingga ia menjadi Bunda Allah, sahabatku. Semua itu diperolehnya pertama-tama sebagai warga bangsa Israel. Sahabatku, secara kolektif bangsa Israel dipilih, diberkati, dan dilindungi Allah sebagaimana ditandaskan dalam bacaan dalam Kisah Bilangan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh pesta tahun baru dan Santa Maria Bunda Allah mengandung 2 pesan, yakni pertama, sahabatku, Yesus Kristus adalah Sang Abadi. Dia adalah Alfa dan Omega. Kedua, Yesus Kristus yang adalah Allah dan manusia adalah titik simpul dari sejarah manusia dan sejarah keselamatan, sahabatku. Yesus Kristus yang berinkarnasi dan lahir sebagai manusia seperti kita dengar dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Yesus Kristus yang adalah Allah memasuki sejarah manusia. Sahabatku, Ia yang abadi,
yang melampaui waktu sekarang harus masuk hitungan waktu manusia, sahabatku. Sungguh ketika genap 8 hari umurnya, ia disunatkan dan diberi nama Yesus. Sahabatku, Lukas 16 ayat 21, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. 3 hal di sini terjadi. Yesus memasuki waktu atau sejarah manusia 8 hari, sahabatku. Ia disunatkan berarti memasuki budaya manusia, dan ia diberi nama berarti memiliki identitas khas manusiawi, yaitu Yesus, artinya Allah penyelamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala firman yang boleh kami cecap pada kesempatan ini, ya Tuhan. Ya Bunda Allah, semoga kami menyadari bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, pemersatu sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Bantulah kami di tahun 2022 untuk membentuk sejarah hidup yang selaras dengan sejarah keselamatan. Amin. Kiranya Engkau pakai hidup kami, ya Tuhan, menjadi hidup semakin berguna dan hidup kami semakin menjadi berkat. Kami berdoa pula bagi mereka-mereka yang masih berjuang untuk meraih segala cita-cita, harapan hidup mereka, ya Tuhan. Engkau berikan segenap kekuatan, perlindungan, dan sukacita, sehingga apa yang mereka impikan, yang mereka cita-citakan baik, tercapai karena bantuan kasih kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang lemah, tersingkir, dikucilkan, ditinggalkan. Di awal tahun ini menjadi hari yang penuh sukacita, penuh kekuatan, penuh kegembiraan, penuh pertolongan rahmat-Mu, ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak, sahabatku. Kita sudah mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan renungkan bersama. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang semakin dikuatkan, banyak orang semakin dipulihkan, sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati.